benar, iya. Dalamnya. Nah, benar. Makan Nah, orang. iya. Di Alkitab kita juga bilang begitu, Bu. Serigala berbulu domba. Jadi Kan bahasanya kan. nah, Ibu aja Islam tahu ya serigala berbulu domba ya. Memang iya. Jadi perbuatan dia tuh jahat padahal, tapi ditutupi dengan mukanya yang lemah lembut, dengan omongan tutur kata yang sopan. Orang kan nggak nyangka begitu. Iya benar. Nah, makanya kan aku baru tahu ternyata nomor aku di dia semua. Jadi yang blokir nomor saya yaitu dia. Ada bukti kan? Nah, saya dapat dari Ibu RT yang kasih tahu ya. Udah jalan Tuhan, saya begini Tuhan, aku pengen tahu loh Tuhan. Kesini tuh siapa yang ngasih tahu? Gak tahu, saya kayak dikasih gerakan dari Tuhan gitu. Kamu pergi ketemu sama ibu itu, nomor kamu ada di dia. Semua nomor simpati kamu ada di ibu. Saya kan, karena pakai masker apa gitu, iya. Saya juga jarang lihat kan. Iya. Ya. Saya kan yang kontrak di ibu apa namanya? Luki yang di belakang itu ya. Iya. Kita tinggal di ada barisan gitu ya. Bapak siapa? Pak Luki. Pak Luki ya, itu nomor 28F. Iya, 28F rumah kontrakan petakan itu. Kan? Saya dan Yosua tinggal di situ. Petakan yaitu nomor 28F RT 02 RW 01. Tapi pakai satu RT. KTP DKI. KTP Cibubur saya, Bu. Jadi kalau saya dapat bantuan bansos, ada namanya. Pakai nama suami apa ya? Nah, pakai nama saya dan anak saya. Berdua. Nah, jadi kan cuma nama kita. Kemarin bansos kemarin dapat ya? Dapat. Setelah Solidia kan kita sudah enggak, makanya itu kan udah akal-akalan di dia. Karena dia kepingin bebas sama si bapaknya Yosua, si Abu Santoso, makanya nomor saya diblokir supaya saya keluar dari RT sini, dan rumah tidak bisa dibayar kontrakan. Lydia masuk di WA, dia kata-katain saya orang miskin. Di WA grup apa di Japri itu? Bukan di WA-nya dia. Habis dia blokir nomor saya ini, Bu, 8879. Status dia. 8879. Dia langsung tulis nama dia. Nama dia Lydia Tendean. Besar-besar tapi vaksin. Nah, ada situ kode vaksin. Terus dia bilang di situ, saya orang miskin, tidak bisa bayar rumah petakan. Saya tidak sanggup bayar, kata nomor-nomor telepon yang ada yang saya pakai, padahal dia yang blokir semuanya itu. Coba dia sama permainan bapaknya Yosua. Itu semua, Bu. Jadi ya kelihatan sih orangnya manis, baik, ramah, lembut. Tapi kayak Ibu RT bilang kan, ternyata itu sangat jahat. Ibu bayangkan, saya bilang Tuhan, saya tanya baik-baik, dia nggak jawab. Tapi dia bilang dia nggak tahu, bukan dia. Dia nggak tahu, saya nggak tahu itu Bu Elizabeth. Dia bilang saya nggak tahu. Terus udah gitu saya bilang begini, oke lah. Kalau kamu seorang gembala tapi mulut kamu berbohong oleh karena kamu kepingin dapat duit dari pacar selingkuhan kamu, yaitu suami orang bapaknya Yosua, ya, dia punya istri Ibu Hidra, ya, di Diklat Megamendung Bogor Jawa Barat. Kamu ingat baik-baik, ya, sebanyak duitnya apa yang dia miliki tidak bisa menghalangi murka Allah akan terjadi sama kamu. Kamu berdoa mulai dari sekarang, saya akan berdoa untuk kamu dan saya percaya Tuhan akan buktikan kelakuan kamu. Saya berdoa, Bu, saya minta Tuhan, daripada saya mau pukul dia, lebih berdosa lagi, lebih daripada saya teriakin dia lagi macam-macam perempuan gak benar. Lebih baik Tuhan cabut napas dia. Tuhan cabut napas dia supaya dia tidak tersesat dan tidak menyesatkan banyak orang. Ya benar kan? Udah lama ya. Saya bilang Tuhan, saya tidak minta 1 bulan. Kalau Tuhan mencabut jangan sampai 1 bulan Tuhan. Secepatnya Tuhan. Berapa lama itu dalam doa ibu sama dia meninggal itu? Setelah saya sampai nyampe di sini, tiba-tiba saya disuruh Tuhan berdoa kematian. Terus tiba-tiba dapat firman pagi-pagi. Saya kan selalu doa saat teduh pagi-pagi. Kadang jam 10, jam 9. Tuhan kasih di firman, orang jahat akan mati. 2 hari kemudian dengar berita, meninggal dia. Selidianya. Ya kalau Tuhan sudah bicara, siapa melawan? Itu murka, itu sudah asap. Kalau orang Islam bilang itu sudah asap, itu sudah murka. Itu karma. Saya bilang kan selalu saya muat di Facebook, saya selalu muat di YouTube. Saya bilang kenyang-kenyanglah kamu makan hasil keringat istri dan anak-anaknya daripada sidak kadiklat. Anak saya sampai putus sekolah karena kamu porotin duitnya bapaknya Yosua. Ya, saya lihat akan Tuhan buat apa sama kamu, Lydia. Saya bilang gitu. Saya tidak akan teriakin kamu lagi macam-macam. Karena percuma kamu ini udah muka bebal.
Bukan karena saya cemburu sama bapaknya Yosua, dia juga punya istri yang ngasih duit 75 juta juga kok, istrinya di ruang mediasi kok di Mabes. Jangan gitu ya. Iya. Kasihan Terus kita ngapain sama-sama juga kamu perempuan. kumpulin laki-laki? Dulu juga Kotiam dulu juga kan tinggal di situ waktu lakinya belum lama mati. Setelah itu yang punya toko emas yang ada di Kalimantan. Itu kan sering dia mintain duit. Kotiam sampai bilang begini, waktu itu saya punya toko di Pasar Jaya sama rumah makan. Si Kotiam mengeluh sama saya, itu Ibu Lydia itu ya selalu anaknya minta duit. Dia juga minta duit. Itu bagaimana sih? Katanya pelayan Tuhan, pendeta, gembala, kayak so nggak punya iman, selalu minta uang ke saya. Nah akhirnya, terus kamu pacaran sama dia? Saya tanya. Iya, saya pacaran sama dia. Tapi Ibu Elizabeth, kok Ibu Elizabeth malah diputar balikan sama dia? Dia bilang kata Ibu Elizabeth pacaran sama dia. Dia adu domba. Saya dengar itu, saya tutup toko saya, rumah makan saya. Besoknya pas hari apa itu ya, hari Jumat, saya datengin di PD Pardarmawan. Saya tanya baik-baik sama dia, dia menyangkal. Di situ saya bawa cabai, saya tampar dia pakai cabai. Nah, saya bilang kamu rasakan bagaimana mulut itu harimaumu, ya. Kamu berbohong, ya. Kamu fitnah, kamu nakal sama laki-laki orang. Itu Kotiam itu laki orang. Belum pisaran yang belum cerai sama istrinya. Dia itu punya toko emas di Kalimantan. Nah, sekarang kamu sekarang aku kasih tahu. Terus kamu mau begitu terus, ya? Emang Tuhan tidak mau murka sama kamu? Lo mau bergantung sama orang kaya, bapaknya Yosua? Sampai di mana kekayaanmu? Bisa-bisa kamu mati, tidak sembuh penyakit kamu, tidak sanggup bayar rumah sakit. Iya, kamu masih hidup disiksa sama Tuhan. Aku bilang gitu. Ini kita mati sekarang bersiksa capek. Kanker sama liver itu masalah penyakit kepahitan. Penyakit itu yang sudah benar-benar berakar, ya. Kamu kenyang dengan makan, bukan hasil keringat kamu. Kamu nikmati, ya. Sekarang kamu terima kutuk yang Tuhan kasih. Yaitu aib, ya. Dia nggak terbuka memang. Orangnya dia tertutup. Kanker. Iya. Kanker payudara ya. Ya, orang berteman sama dia nggak pernah cerita dia kanker. Pernah dia kesaksian sih, dia bilang kata dia sakit kanker tapi udah disembuhin. Ternyata itu sudah pernah dioperasi sekali. Terus dia berangsur-angsur terus, Bu. Dioperasi padahal sering itu dikontrol itu padahal. Ya, Bu, bagaimana biarpun dikontrol namanya kanker, Bu. Kanker itu dia itu akan merembet kecuali kalau dia baru mulai biji seperti kayak mola, baru mau mulai tumor, masih ada kesempatan angkat. Tapi ini sudah terlambat. Malah Tuhan mempercepat penyakit dia karena dia sudah keterlaluan jahatnya dia sama saya dan orang lain. Manfaatkan orang, ya, menjelekkan saya supaya dia dapat kesenangan. Nah, itu dia. Nah, sekarang mobil Avanza yang selalu parkir di sini. Iya. Nah, yang kemarin katanya bilang waktu meninggalnya Lydia. Nah, dia pakai misal pakai mobil putih itu. Nah itu mobilnya. Siapa itu? Ya itu mobilnya. Ya bisa saya, tapi sekarang kan udah nggak ada kan mobilnya. Apa disewa? Punya temannya. Kalau pacarnya itu dia orang Kerawang yang sering mondar-mandir dulu. Siapa? Aduh, Pacar siapa? Michelle. Oh, pacar Michelle, orang Kerawang. Pendek-pendek gemuk gitu loh, di atasnya Michelle sih. Orang Kerawang itu soalnya T itu plat nomornya dia hitam, Avanza hitam. Oh, Avanza hitam. Orang mana? Kalau mobilnya itu kayaknya sih plat Kerawang, tahu orang Kerawang apa enggak tahu, cuman plat mobilnya Bukan T. yang difoto sama ini, bukannya kayak di foto ini. Oh. Nah, terus Kalau sekarang berhubungan kemarin dia kita adain acara apa kemarin di situ? Kebaktian 40 hari terus sama apa? 40 hari doang sih. Kita dengar-dengar dia mau tunangan, mau kawin dengan siapa dia? Ya itu sama yang orang Kerawang itu, tapi nggak jadi katanya orang yang itu karena orang tuanya nggak setuju apa gimana gitu, karena nggak kerja atau gimana. Oh, laki-lakinya nggak kerja? Kerja tiap hari ada bully dia tuh, dia nginep sini terus lagi. Laki-laki itu nginep sini di Pastori? Iya, di rumahnya dia. Makanya saya bilang, Ampun, mamanya juga udah tidur sama laki orang, anaknya juga begitu. Si Misel tidur sama laki-laki orang Kerawang itu ya? nggak tahu ya, kalau nggak tahu ya tidur apa nggak tahu soalnya. Nah kan ibu bilang kan sering nginap situ. Ya, kalau nginep tidur sama dia nggak tahu, cuman nginep. Saya lihat setiap hari kok ada di sini tuh dia tuh boleh gitu ya. Orang kita belum ada status. Iya, belum menikah. Kita kan nggak enak. Iya. Kan Iya. Terus setelah ibu mamanya meninggal nggak pernah datang tuh. Dengar-dengar itu putus. Waktu orang tuanya nggak setuju.
pihak keluarga nggak setuju karena nggak kerja yang mana nih, yang perempuan apa yang laki nggak tahu deh. Bukannya waktu itu sudah mau menikah bilang, Iya tadinya udah mau nikah, udah mau tunangan. waktu ibu ini Pas bilang, ibunya belum meninggal itu udah ngedengar mau nikah kan. ibu-ibu yang mana yang bilang katanya udah bikin sekaligus acara itu sudah sekalian tunangan sama laki-laki itu. Oh, Belum dengar tunangan, memang dengarnya katanya mau menikah gitu aja, mau menikah. Cuman setelah mamanya meninggal gini-gini berapa bulan kemudian tuh udah nggak ada mobilnya, nggak pernah datang. Biasanya tuh tiap hari di sini yang laki. oh yang orang Kerawang itu. Tahu orang Kerawang atau enggak, soalnya plat mobilnya T kan Kerawang. Oh ya, Nah, kodenya nomor T ya. nggak tahu Oh. dia tinggal di Jakarta, dia beli mobil orang Kerawang kan, ada bisa gitu kan. Kalau yang bapaknya Yosua itu plat nomornya berapa? Apa dia pakai apa? Dia pakai nggak apa? pernah lihat dia datang naik apa, nggak pernah. Ini ibu bilang tadi dia pakai Avanza Si hitam. Michelle Oh, si Michelle. kemarin tuh bawa mobil Avanza, di nyetir, udah bisa nyetir, dia bawa mobil Avanza. Saya pikir dia beli mobil gitu. Ya, namanya baru meninggal kemarin dia beli mobil. Uang dari mana kan gitu ya namanya. Yang mobil pacarnya dipakai itu ya. Apa dia mobil nyewa, apa saudaranya? Setelah itu nggak ada sih. Tapi waktu mamanya meninggal masih datang juga ya. Hanya beberapa hari kok, ada seminggu dah, setelah seminggu enggak. 40 hari sudah enggak juga ya. Oh. Jadi jadinya anaknya jadi nggak nikah ya kan, jadi begitu ya. Iyalah, Tuhan kasih benar-benar pisah. Iya. Habis, sudah habis semuanya. Jadi sekarang nggak ada pemasukan katanya, kosannya udah nggak ada. Nggak ada orang tinggal. Ya orang juga takut lah. Iya, saya bilang gini, kamu Kalau jadi apa-apa, kamu berani sih tidur sendiri. Kamu sendiri kadang balik sendiri, iya berani dalam mama jadi sendiri, bisa kita ya biar orang tua. Berani gitu, saya bilang gitu. Cuman ada temannya anjing katanya, jadi anjing sih emang bisa kita buat teman ya, cuman kan iseng kalau sendiri. bisa aja sama cowoknya. Ya, nggak tahu Tapi ya, dia sengaja dikosongin supaya Ya, nggak ada yang biar nggak mata-matain, ini. nggak ada yang mulut-mulut. Sengaja supaya nanti untuk Bebas, ya kan? dikasih duit terus sama laki-laki itu. Jadi seperti kayak disimpan lah dia. Kalau malam apa kan kita nggak tahu ya. Iya, mana ada masuk malam laki-laki, mana tahu. Iya, soalnya sini kan sepi kecuali perkampungan, nah dia juga takut kan. Kalau kita kan bebas. Iya. Jangannya orang lewat aja pernah nggak sih? Iya. Sedangkan si bapaknya Yosua aja ada yang ngasih tahu, orang yang punya rumah makan situ ngasih tahu. Bu, foto itu laki-laki itu aku sering lihat di rumah Bu Lydia loh, Bu. Iya, dia kadang suka datang malam, Bu. Tuh. Ya bisa aja itu kali laki-laki itu. Kita kan nggak terlalu ini banget gitu ya, siapa nggak situ ya. Pikiran kita mah mungkin saudaranya apa jemaatnya gitu. Tapi Karena katanya kan kita nggak mikir dia seperti itu. katanya waktu Bu Lydia kata meninggal, sore-sorenya laki-laki itu datang yang pacarnya si Michelle itu. Masih ada pacarnya. Oh, yang orang apa Yang namanya? Kerawang. Orang Kerawang itu. Masih ada. Ya, orang Kerawang mah tukang kali. Iya. Ya, nanti lo dia sakit hati terus, badan kecil kayak Bisa gitu. jadi, apalagi dia punya rumah. Iya. Aset, nah Iya. bisa di ini. Iya, ntar dia bisa habisin semua itu. Iya. Bangun cucu. Terus kalau dia pergi begitu kemana itu? Katanya ke kampus kuliah katanya dia. Udah nggak kuliah, masih kuliah udah nggak kuliah. Oh, sudah nggak kuliah ya. Lagian kalau mau kuliah uang dari mana? Rumah yang di Bekasi sudah dijual katanya ya. Dijual itu dibangun ke sini. Oh, jadi dia hanya berharap pendapatan dari kos-kosan ini ya. Iya. Nah sekarang kos-kosannya sepi, Nah, kosong. Jemaat kali. Jemaatnya juga udah mulai dikit. Oh, jemaatnya udah pada lari. Saya juga belum habis. Ya masa bisa orang tua mau dididik sama anak kecil? Orang-orang tua nggak mau. Ngomong pun ketus. Oh, dianya si Misal ya. Oh. Lihatin aja kalau yang ngomongin saya di belakang-belakang ada CCTV itu saya pantau itu ngomong orang tua. Aduh. Ya orang jadi nggak mau. Iya. Kita ngapain? Kita kan di sini cuma ibadah berdoa. Apa kita kasar-kasar mungkin orang itu kan kasar. Sama dia mau bikin masalah itu namanya. Akhirnya kan dia berharap kan ada kan cowoknya yang polisi yang bisa diandalin bikin masalah supaya dia dibela. Makanya dipasang CCTV semuanya. Dia nakutin doang itu. Dia caranya dengan itu orang pada pergi. Ya bagus lah, lama-lama habis orang-orangnya. Ngasih ini, ngasih itu. Ya iyalah, mamanya rajin ngasih karena apa? Ya, iya, tidur sama laki orang.
kita kan nggak tahu. Iya. Pikiran kita karena baiklah dia, berarti dia punya duit, Iya. salurin ke orang Iya. lagi. Pikiran kita kan kita Iya. nggak tahu kalau itu dari mana-mana kan. kita Ya nggak kayak tahu. gitu kan kayak Setelah tahu orang-orang dari sini tetangga pada bilang kan itu laki-laki itu kan itu yang dia ngaku-ngaku pilot itu kan bapaknya Yosua Agus Santoso, itu dia punya istri saya itu Kalau Hitra. dia kan lucu. Nah dia kan tutupin, bohongin, makanya sampai ibu bilang dia sampai 5 rekening, banyak amat 5 rekeningnya. Ya karena memang kalau bapaknya Yosua ngirim uang itu memang Iya, nggak pakai langsung rekening dia, pakai rekening orang. iya, biar nggak. Jadi supaya misalkan dia punya rekening BCA, Iya. harus punya BCA. Iya. Dia suruh orang ini punya rekening BRI, harus punya BRI. Iya. Jadi dia itu lain-lain orang dia suruh anggota ataupun dia Numpang teman. lah ya, temannya, atau Anak saya aja selalu dikirimin begitu. Kadang suruh ambil di kantor di Telkomsel. Temennya yang ini yang Iya, temen yang anak kasih. saya disuruh pergi ambil di lewat temennya di envelopin. Saya bilang anak saya pergi Yosua, kamu pergi sama temen ambil tuh uang, itu uang kuliah. Nah itu dia. Itu penyakitnya kita kayak Nah, gitu. Kita itu mending kan. apa adanya ya Bu ya. Apa adanya, jadi ngapain berkah, sih? nggak bikin penyakit. Iya. Kita nggak Kenyang suka makan makan. tapi bukan hasil keringat. jadi Khotbah, daging. khotbah di gereja udah bagus, kelihatan masuk kayak sudah di sorga, kayak sudah seperti kayak malaikat, seperti dia kayak orang benar. Iya. Tapi kenyataannya saya dengar juga dari Ibu RT dia begitu kelakuannya. Anaknya juga begitu, sama tetangga-tetangga situ juga pada cerita ke aku. Aduh, Bu Elizabeth, Ibu tahu ya, itu laki-laki itu yang sering datang ke Ibu Lydia yang ngaku-ngaku katanya pilot. Ternyata itu bapaknya Yosua ya, yang polisi itu ya. Saya bilang, iya fotonya ini. Oh gitu. Iya memang sering ada di situ. Itu jemaatnya dia juga yang buta. Bapaknya. Iya. Cerita juga ke saya, itu ada orang asing kata datang, laki-laki tapi tidak bawa istri. Terus dia selalu ibadah di situ, alasan ibadah. Iya, karena saudaranya apa dari Nah menantu itu apa, dia kan mengaku, kita nggak bilang tahu. saudara, padahal itu laki orang diumpetin nama dia. Terus diminta-mintain duit. Juga dulu juga gitu kok, Tiam begitu. Kok Tiam itu yang punya toko emas Bu, yang orang Kalimantan, begituin. Nah, si Tiam cerita, saya kira tuh dia sudah serius, duit saya sudah habis Bu Elizabeth, kata si Kok Tiam, dia sopras habis nih duit nih, dia kan punya toko emas di Kalimantan dulu. Nah, saya kaget kenapa dia nikah sama Pak Marpaung, dia tahu Pak Marpaung mungkin duitnya lebih banyak, punya rumah, makanya dia kawin diam-diam, kawin di ya Maaf, di dia- tempat kebaktian. Oh, itu Udah gitu kan entah Dia jemaat, pendeta bukan Pak Marpong itu. pendeta, tapi dia penginjil kayak saya gitu, pendeta tapi bagian penginjilan tidak pegang sidang jemaat. Nah dia punya istri, nah istrinya nggak setuju. Terus udah gitu mereka menikah lari pergi di Medan, nikahlah di Medan mereka Bu. Nah setelah sudah menikah baru mereka tinggal di sini, di rumah sini. Dibawalah anaknya angkat Pak Marpaung, tinggallah di sini, berantem tuh sama Miso, katanya malas sama Lydia, bilang malas katanya. Akhirnya dia tinggal di Bekasi, di rumah Pak Marpaung. Nah saya dengar karena anak cocok lagi sama Lydia sama Miso, akhirnya rumah itu dijual. Setelah meninggal gitu. Iya, Dia katanya dapat bagiannya di sana dari keluarganya. nah itu, ya iyalah. Kasih. Seharusnya dia mesti, harusnya dia, 250. harusnya itu Bu, jatah istri tua. Iya. Nah, ada Dia anak udah meninggal, angkat. istri tuanya dia. Itu istrinya dia menikah Bu, istrinya masih hidup. Makanya kenapa mereka bikin pernikahan di Medan? Meninggal, Bu. Dia udah meninggal. Itu akhirnya kan ya bohong-bohong kan, karena sendirinya kan masih hidup kok. Pak Marpaung sendiri cerita kok cerai hidup. Makanya saya kawin, kenapa nggak kawin di Jakarta? Saya itu kawin di Medan Bu sama Bu Lydia, kata Pak Marpaung nih pendetanya lakinya Lydia. Nah, karena apa? Istri saya nggak setuju. Keluarga di sini juga dari saya nggak setuju, makanya kita kawin di kampung sama Lydia. Setelah sudah menikah, barulah kita tinggal di gereja. Tapi saya sama Lydia setiap hari berantem melulu, jadinya pusing katanya. Gitu. Ya ibu makanya waktu tugas dia kan cuma sebentar ya jadi RT ya, hanya Ibu Sri yang lanjutin ya. Nah itu, memang Tuhan tidur, Tuhan nggak tutup mata, Tuhan tahu. 2021 dia. Nah makanya, iya. 22 tahun. Saya tahu laporan saya ada Bu, waktu dia bikin keributan Bapak Yosua, bikin keributan di pintu rumah saya. Saya melapor di Divisi Humas Mabes Polri. Kasus itu saya suruh tindak lanjutin, Bapak Yosua halang-halangin. Dia cari-cari suruh-suruh orang, saya mau dibunuh.
Saya pernah kok di depan pintu gerbang rumah saya mau dicekek orangnya mau cabut pisau, Bu. Untung saya langsung lari, makanya saya langsung pergi pelayanan ke Manado. Setelah Manado, pergi ke Manado, Tondano, Gorontalo, Sangir. Karena apa? Saya kalau beli tiket, Bu, saya nggak pakai lewat HP saya pakai orang yang tidak dikenal. Jadi untuk keamanan saya kan, gitu juga. Kalau saya naik travel, saya nggak langsung di jauh-jauh hari. Saya ada duit, semua berangkat saya langsung beli. Biarpun dia mahal saya beli. Karena buat ngejaga buat keamanan diri kita. Takutnya dia telepon orang, suruh orang nggak dikenal, bisa bahaya. Iya itu, Bu. Jadi ya itulah kita mau cerita aibnya si Lydia Tendean ya. Bukan kita mau, kebetulan Ibu cerita lebih dulu, jadi akhirnya saya terpancing, Bu, cerita yang sebenarnya. Ceritanya memang nyambung ke dia juga kan. Nah, itu, kan. iya. Saya kan ya soalnya udah nggak ada ya sekarang yang ngurusin kan anaknya, tapi anaknya begini-begini. Kok jemaatnya juga habis, kenapa gitu. Nah, saya juga laporan dari jemaatnya juga, katanya begini-begini. Kalau ngomong ketus, sok nasihatin orang tua gini-gini gitulah. Ada yang lapor ke saya. Mana ada orang tua mau dinasihatin sama anak ingusan. Sudah gitu hidupnya glamor. Laki orang aja mau diajak berpoligami. Itu kalau mau ngambil jemaat tuh kamu harus yang manis lah kalau. Iya, ramah, iya. Nah, pasti orang juga ini. Nah, kalau kita ketus, liatin aja katanya. Ngomong begitu, liatin aja ada ngomongin saya di belakang-belakang saya udah pasang CCTV 11 biji. Banyak amat 11 biji. Dalam hati dia menyimpan harta apa? Iya. Ya itu bisa aja laki-laki itu monitor lewat kamera CCTV, lewat HP laki-laki itu. Ya bisa aja lewat polisi itu yang ngaku-ngaku pilot. Jadi biar di jarak jauh dia bisa lihat dia lagi ngapain. Supaya dia kan nggak bisa berbohong kan. Benar. Makanya dia ancam jemaatnya. Ya pikir jemaat bodoh, orang tua kok dimarah-marahin, diancam-ancam. Kalau nyari jemaat susah, mamanya dia lagi yang bikin penyakit air. Udah, lama-lamanya bubar, gerejanya kosong. Jadi gini, untung saya dapat nomor saya dari Ibu RT. Ini nomor saya, Bu. Bisa nanti telepon. Oh iya, nanti kita telepon aja, iya, Bu. Asal Ibu udah. Aja, kan nomornya kan beda nih. Kan kalau misalnya Ibu nge-save nomor ini kan otomatis. Iya. Apa kabar gitu coba. Iya. Oke Ibu. Nanti ya Tuhan punya cara ya lewat doa semua mulai terbongkar. Giliran dia pas mati dia memang sih sebelum dia mati dia itu kan, Bu, dirawat di rumah sakit. Mungkin dia mau bicara sama saya dia udah salah. Tapi saya udah nggak mau angkat. Kayaknya